Gue Aul, Gue Ulfah di acara Bantenesia. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Amin. Nah, di acara podcast kali ini kita akan ngebahas seputar peradaban sejarah yang ada di Banten, khususnya di daerah Serang. Kalian pada penasaran? Nah, Sobat Kabar mungkin udah gak asing lagi ya sama tempat yang akan kita bahas kali ini. Kita akan membahas tentang Keraton Surosoan, Keraton Kaibon, dan Benteng Spedowik. Ada yang tahu gak nih tentang sejarah tiga tempat itu? Nah, daripada kalian penasaran, mending langsung kita bahas aja ya. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan ngebahas tentang Keraton Surosoan, di mana Keraton Surosoan itu adalah keraton atau kerajaan pertama yang didirikan pada masa Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu adalah keraton pertama yang ada di Banten, gitu guys. Nah, tempat Keraton Surosoan itu juga menjadi tempat tinggal Sultan Maulana Hasanuddin dan keluarganya beserta pengikutnya, dan juga fungsi keraton tersebut sebagai pusat kerajaan untuk menjalankan pemerintahan. Nah, tapi sayangnya sekarang kalau kita datang ke tempat itu, kita nggak bisa lihat nih yang namanya bangunan utuh, karena yang tersisa cuma puing-puingnya aja. Karena pada tahun 1813 Keraton Surosoan itu dihancurkan oleh Belanda. Makanya kalau kita ke tempat itu berkunjung untuk melihat sejarah, mungkin kita hanya akan lihat pondasi-pondasi bangunannya aja, dan itu pun hanya tersisa sebagian doang gitu tuh. Nah, selain Keraton Surosoan, ada juga Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Dan bangunan ini menjadi salah satu cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten lama. Nah, Keraton Kaibon ini dibangun pada tahun 1815. Keraton Kaibon ini menjadi keraton kedua setelah Keraton Surosoan, di mana kalau Keraton Surosoan itu menjadi pusat pemerintahan, kalau Keraton Kaibon ini menjadi tempat tinggal Ibunda Aisyah, di mana Ibunda Aisyah itu merupakan ibunda dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, Keraton Kaibon ini juga diambil dari kata keibuan yang memiliki sifat arti seperti ibu dan memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang. Sobat Kabar, Keraton Kaibon ini dibangun menghadap bagian barat, di mana terdapat kanal di bagian depannya. Kanal ini difungsikan sebagai alat transportasi dari Keraton Kaibon menuju Keraton Surosoan itu. Nah, yang lebih uniknya lagi, Keraton Kaibon ini memiliki 5 pintu yang memiliki arti sholat 5 waktu dalam sehari. Nah, Keraton Kaibon memiliki gerbang yang bergaya Jawa Bali yang memiliki ketinggian 2 meter, di mana gerbang itu memiliki motif Candi Bantar, di mana salah satu gerbangnya itu biasa disebut gerbang bersayap. Gerbang bersayap itu yang menjadi penghubung antara pintu utama dengan ruangan utama yang ada di Keraton Kaibon itu. Nah, Keraton Kaibon juga dihancurkan oleh Jenderal VOC hingga meninggalkan reruntuhan dan fondasi, dan juga menyimpan banyak cerita kejayaan Banten lama. Nah, walaupun nih tinggal fondasinya atau reruntuhan saja, tapi tidak berhenti untuk dikunjungi oleh para pengunjung di cagar budaya Provinsi Banten. Nah, selain itu Keraton Kaibon juga dijadikan salah satu tempat wisata, di mana biasanya pasangan-pasangan muda berkunjung ke situ untuk mengabadikan foto di situ, mengabadikan momen bersama keluarga atau pasangannya sendiri gitu. Karena tempatnya yang estetik dan unik gitu tuh, yang membuat mereka tertarik untuk mengambil foto di situ. Nah, selain itu juga ada Benteng Spedowik yang pada masanya merupakan bangunan megah pada abad 17. Dan bangunan ini terbuat dari campuran batu, pasir, dan kapur. Nah, tujuan dibangunnya Benteng Spedowik ini untuk mengantisipasi serangan rakyat Banten,
khususnya pengikut Sultan Agung Tirtayasa. Nah, pada masa jayanya, benteng Spedelwijk ini memiliki ketinggian 3 meter, di mana bangunan Spedelwijk ini dibangun oleh Hendrik pada tahun 1681 sampai 1684. Benteng Spedelwijk ini dibangun pada masa kejayaan Sultan Abu Nas Abdul Qahar, di mana nama Spedelwijk ini diberikan untuk menghormati pimpinan Belanda yang waktu itu masih menjabat. Konon, benteng Spedelwijk ini tidak menggunakan tenaga pribumi, namun menggunakan tenaga masyarakat Tionghoa dengan upah yang sangat rendah. Nah, untuk kalian sobat kabar yang ingin berkunjung ke benteng Spedelwijk ini, kalian tidak akan menemukan yang namanya bangunan benteng Spedelwijk. Kalian hanya akan melihat puing-puingnya saja, di mana cuman tersisa reruntuhannya aja gitu loh. Selain itu, bagi kalian yang ingin berkunjung ke benteng Spedelwijk, kalian tidak hanya akan melihat reruntuhan itu, kalian juga akan melihat sejarah vihara, di mana vihara itu adalah vihara tertua yang ada di daerah Banten. Nah, itu dia seputar sejarah peradaban yang ada di Banten.